Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul arsyil azim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama asyakirin, orang-orang yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan dengan banyak bersyukur nikmat yang Allah berikan dikekalkan dan ditambah dengan nikmat-nikmat lain, sehingga nanti kita bisa berkumpul bersama Nabi kita, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, dan keluarga kita yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan kehidupan yang bahagia atau sengsara dalam surah Asrar, ya. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, "I'lam annan nasa la yakhlu min hadzainil qismain." Ketahuilah bahwa manusia ini tidak bisa lepas, baik dalam keadaan bahagia, yang kedua ini baik bahagia ataupun sengsara atau derita. Wa kadzahuma ya'ni qismaini yujadani fi insan wahid. Kita tidak bisa melepaskan diri. Kadang-kadang hati kita bahagia, kadang-kadang hati kita merasakan derita atau sengsara. Nah, apa penyebabnya ini? Kata beliau, bila kebaikan dan keikhlasan kita lebih banyak, artinya apabila hawa nafsu kita berganti dengan sifat-sifat yang sifatnya ruhani, ya. Jadi kalau kita sifat hawa nafsu kita itu dikalahkan oleh sifat-sifat ruhaniyah, apabila kita mampu mengendalikannya, maka otomatis nanti kita akan menjadi bahagia. Karena memang ruhani kita ini sebenarnya dia itu sangat bahagia apabila dia didekatkan dengan Allah. Ya, dia seolah-olah memang seperti terkutuk gitu ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hayruh, kau tidak akan bisa bahagia, tidak bisa tenang kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika seseorang mengikuti hawa nafsunya, maka yang terjadi sebaliknya. Ya, ketika hawa nafsu kita mengalahkan sifat-sifat ruhani berganti dengan sifat-sifat hawa nafsu, lebih cenderung kepada hawa nafsu diri kita, maka kita akan menderita, ya. Selalu merasa kekurangan, selalu merasa sedih, selalu merasa nggak cukup, susah, semuanya serba susah, ya. Karena semuanya kita kembalikan kepada hawa nafsu. Jalan kita jalan raya macet, marah-marah kita kan, karena kita kembalikan ke hawa nafsu. Kita ngerasa ini ganggu semua, ini kendaraan ini nggak bisa teratur apa segala macam. Kalau kita melihatnya dari kesenangan hawa nafsu, maka kita akan menjadi menderita. Tetapi jika kekuatan antara hawa nafsu dan ruhani, kebahagiaan dan penderitaan ini sama, maka nanti yang dipertimbangkan Allah adalah amal baik kita. Ini untuk balasan di akhirat. Yang dilihat Allah apa? Amal baik kita. Lebih banyak enggak dari keburukan? Kemudian harapan kita. Berharap enggak kita ampunan Allah? Nah, kalau amal baik kita lebih banyak, harapan kita juga ada kepada Allah, maka kita akan diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang dikatakan Allah dalam Quran, ya.
Fa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang timbangan amalan kebaikannya lebih besar, lebih banyak, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik karena lebih banyak saqulat mawazinuh, yang baiknya lebih banyak. Dan orang-orang yang berbuat baik itu kata Allah, man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah. Dan orang yang berbuat baik, seluruh kebaikannya dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Nah, ini. Maka berdasarkan pertimbangan amal baik dan raja inilah nanti yang membuat kita timbangan amal itu menjadi lebih berat kebaikannya. Ya. Beda dengan orang yang kehidupannya sudah sifatnya ruhani. Orang yang hidupnya baik terus, dia cenderung kepada ruhani, spiritual, dia cenderung kehidupannya seperti malaikat, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah sempurna dia, sifat kebinatangannya sudah tunduk, sifat nafsiyahnya, manusiawinya sudah lagi tidak bisa mempengaruhinya untuk durhaka ke Allah. Nah, orang-orang seperti ini sudah sempurna dan orang seperti ini tidak perlu nanti ditimbang amalnya. Karena sudah baik dia, sudah mapan kebaikannya, sudah istiqomah gitu kan. Nah, yang ditimbang itu orang yang masih bolak-balik dia. Seperti kita kadang baik, kadang buruk. Ya. Nah, itu yang ditimbang. Tapi kalau orang yang sudah istiqomah dalam kebaikan, dia kehidupannya spiritualnya kuat terus menerus. Ya, dalam kebaikan, nah orang ini ya nggak perlu timbang lagi, orang udah baik kan. Ibarat kita lah misalnya kan. Ada razia narkoba. Nah, kita kenal orang ini, tetangga kita ustadz pula, tak mungkin narkoba kan. Ya, gitu razia, ya udah tahu kita, ya sudah, ini udah nggak usah diperiksa lagi lah. Oh nggak ada tanda-tanda narkoba juga, tetangga kita udah kenal kok kita sama dia kan gitu kan. Nah, karena sudah yakin kita dia baik gitu. Jadi seseorang yang sudah diyakini baik, sudah sempurna spiritualnya, sudah tunduk sifat-sifat manusiawinya, sifat kebinatangannya, hawa nafsunya, maka orang ini tidak akan ada hisab lagi bagi mereka. Tapi kalau orang yang lebih banyak kebaikannya tadi ya seperti itu, ditimbang. Ya, karena kadang-kadang dia masih beramal buruk. Nanti yang menolongnya adalah apabila amalnya lebih baik dan harapannya kepada Allah ada. Supaya diampuni, supaya dimasukkan ke dalam surga. Nah, adapun dalam bahasan ini kata beliau, yang dimaksud dengan bahagia dan derita di sini adalah bergantinya amal perbuatan, yakni amal baik dan amal buruk. Jadi yang dimaksudkan beliau, Bapak Ibu, bahagia atau penderita kita di dunia ini itu sangat bergantung disebabkan oleh amal baik, amal buruk saja. Apabila amal baik kita banyak, bahagia kita. Apabila amal buruk kita lebih banyak, menderita kita. Kalau kita ya. Kalau seorang manusia bertobat, kemudian beriman, beramal soleh, ini dia sudah sedang berusaha untuk menukar amal buruknya itu dengan kebaikan. Nah, nanti orang yang sudah bertobat itu dia akan akan tenang hidupnya, hatinya, kalbunya. Nah, mulai dia bisa membuka kenikmatan. Karena masalah bahagia atau sengsara ini sebenarnya letaknya di kolbu saja, dirasa. Dan kolbu rasa itu dia hanya bahagia kalau didekatkan dengan kebaikan. Ya. Kalau dia banyak buat jahat diri kita, kolbu kita, maka otomatis dia sengsara. Ya, pinginnya kita mau marah aja, mau caci orang saja, jengkel aja bawaannya kan gitu kan. Nah, karena memang dia pengaruhnya di kolbu, di hati kan. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, ini yang harus kita perhatikan, salah satunya, wa ammal qadaru fil azal minas sa'ada wasyaqawah likulli wahidin jami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'idun fi batni ummihi wasyaqi syaqiyun fi batni ummihi. Orang yang bahagia sebenarnya sudah ditentukan sejak dari rahim ibunya, dan orang yang sengsara sudah ditentukan sejak dari rahim ibunya. Ini masalahnya masalah takdir, qadar. Hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Nah, kata Pak Syekh dalam hal ini Bapak Ibu, ini hadis ini berkaitan dengan takdir. Ya. Karena dia berkaitan dengan takdir, orang tidak bisa mencari tahu.
Nggak bisa kita ketahui itu. Itu rahasia. Takdir itu sesuatu yang belum terjadi. Itu rahasia Tuhan, rahasia Allah. Nggak bisa kita cari tahu. Kalau nanti kita cari tahu rahasia takdir, ya, dan kita memaksakan diri untuk membahasnya, dikhawatirkan kita nanti akan menjadi jindik, rusak, ya, rusak agama kita. Kenapa? Nah, inilah yang dalam satu hadis dikatakan ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau kita sudah ditakdirkan sejak di rahim ibu jadi orang bahagia, ngapain lagi beramal? Kalau kita ditakdirkan menjadi orang celaka, ya ngapain? Enggak usah beramal, nggak apa-apa, ujung-ujungnya aja masuk surga kok, kan gitu kan? Ini bahaya, bisa jadi jindik. Siapa yang tahu kita ditakdirkan? Itu kan rahasia Allah. Maka rahasia itu tidak dikasih tahu sama kita. Nah, itulah dibahasakan Nabi hadis lain. Kewajiban kalian mentaati Allah, taati saja Allah Ta'ala. Tidak usah korek-korek takdir itu. Rahasia itu. Memang kita sudah ditentukan sejak di rahim ibu kita. Apakah kita orang bahagia atau orang sengsara. Tapi jangan dikorek-korek, dicari-cari. Nah, nanti kita jadi jindik. Dan ketahuilah Bapak Ibu, di dalam rahasia takdir ini ada juga takdir ini taklik. Dia terikat dengan usaha. Maka Nabi membuat ketegasan, wahai sahabat, lakukanlah kewajibanmu yang diperintahkan Allah. Urusanmu urusan Tuhan, mentakdirkan, menentukan di alam gaib, itu bukan urusan kita. Bukan kewajiban kita untuk mengetahuinya. Nah, kewajiban kita apa? Beramal. Kewajibanmu beramal, mentaati Allah. Udah itu saja, selesaikan. Tidak usah urusan Tuhan. Nah, kira-kira begitulah kalau dibahasakan, ya. Nah, oleh karena itu, wala yajuzu ayyahtajja hadun bisyiril qadar. Maka karena itu seseorang tidak boleh berlindung pada rahasia takdir untuk meninggalkan amal soleh. Nah, seperti tadi kan. Nah, seperti alasan, kalaupun aku zaman ajali sudah ditakdirkan menderita, maka tak manfaatlah aku amal soleh. Apa ya aku beramal lagi? Orang udah ditakdirkan aku menderita kok. Itu apalagi beramal. Nah, ini nggak boleh. Ini yang membuat kita menjadi jindik. Merusak kita kan. Jindik itu perusak agama. Apalagi juga termasuk orang mengatakan, kalau aku sudah ditakdirkan bahagia, maka sebenarnya aku buat jahat gak ada masalah, orang aku udah bahagia kok, dia masuk surga. Nah, ini yang Pak Aceh tidak membahasnya. Makanya Pak Aceh itu lebih cenderung mengatakan bahagia atau sengsara itu tergantung amal soleh. Amal soleh kita banyak, sifat rohaniah kita lebih kuat, maka bahagia. Kalau amal buruk kita lebih banyak, sifat binatang kita, hawa nafsu kita lebih banyak, maka kita menderita. Itu saja. Dan itu akan kita bawa sampai akhirat, sampai kehidupan sesudah mati. Maka kan sering dibahasakan ulama, barang siapa yang tidak menemukan surga di dunia, maka dia tidak akan temukan surga di akhirat. Ya, bisa kan? Siapa yang tidak bahagia di dunia, maka di akhirat dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena orang bahagia itu sebenarnya orang yang taat. Orang yang kalbunya selalu bahagia, tenang, tentram, itu adalah orang yang taat. Orang yang banyak amal solehnya, kebaikannya. Karena aura kebaikan itu sifatnya putih, tenang. Ya. Maka rumah Nabi dengan mimbar Nabi itu kan disebut dengan raudhah. Raudhatul jannah. Raudhah itu taman surga. Ya. Itu bisa kita buktikan. Betul nggak itu taman surga? Ya duduk saja situ, zikir di raudhah itu. Zikir, duduk. Nikmat sekali kan. Karena memang taman surga itu. Sifat surga itu ketenangan, kenikmatan, kelapangan, kedamaian. Nah itulah. Kalau kita duduk di taman surga, antara surga dengan tamannya itu nggak ada jarak kan, berdekatan. Maka untuk melihat, menyatakan benar tidaknya ayat-ayat Allah, hadis-hadis, ya buktikan. Ketika Nabi mengatakan itu raudhah, ya silakan buktikan aja. Duduk situ pada zikir, kan nikmat. Kan betul itu taman surga. Karena surga itu disifati dengan ketenangan, kedamaian, kenikmatan. Nah, itulah bahagia. Maka kalau itu tidak kita temukan, berarti kita bukan orang bahagia kan? Begitu bahasanya. Makanya harus kita buktikan agama ini nggak boleh hanya teori-teori saja. Buktikan terus. Bahkan kalau kita yang diajarkan guru-guru kita itu ya, bahkan kalau kita membuktikan surga neraka, ya buktikan aja di dunia nih. Nah, makanya itu bahasanya kan begitu. Kalau temukan surga di dunia, kalau kita temukan, nah nanti ketemu kita di akhirat.
Paling tidak kalau rendah-rendahnya taman sorga. Nah, taman sorga itu termasuk majelis zikir, majelis ta'lim. Idza marartum bi riyadil jannah farata'u. Kalau kalian lewat di taman sorga, singgahlah, mampir, kata Nabi. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Taman sorga itu apa ya Rasul? Hilakal zikir, halakah zikir. Halakah zikir itu. Itu taman sorga. Maka kalau kita sudah hidup kolbunya masuk ke halakah zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nikmat, la ilaha illallah. Rasanya rohani itu ruh kita itu makan enak, dia makan nikmat sekali kan. Nah itu keenaannya, ya kayak di sorga lah nikmat makan enak, luar biasa nikmatnya kan. Nah, cuma kadang-kadang sebagian kita ini kan ada yang nggak mau berterikat, zikir-zikir sendiri, malas ikut, nggak mau baiat ngambil talqin, malas pula lagi zikir. Itu beda Bu, Pak. Bagi orang yang sudah bertarikat, udah hidup rasanya, kalau kita zikir rame-rame, dipimpin orang yang kolbunya nggak hidup, mohon maaf. Kadang-kadang orang yang kolbunya tidak hidup itu, ya bahasanya sebenarnya ya, nah, sebagian mursyid kita pun mengatakan begitu. Kadang pusing kepala kita dia berzikir, karena nggak dari kolbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di masjid ini kalau kita dengarin itu kan, rahasianya di situ. Tapi kalau kita sudah hidup kolbunya bertarikat, nikmatnya ya Allah. Makanya kadang-kadang gimana ya? Tarikat ini sebenarnya nggak bisa dipaksain juga sebenarnya. Cuman memang rugi, Pak. Rugi. Saya yang sudah lebih 10 tahun mendalami ilmu ini, itu nyata-nyata semua itu ilmunya itu gitu. Yang kita rasakan tuh nyata. Begitu orang zikir, la ilaha illallah, la ya kolbunya nggak hidup. Maaf ya, sebagian orang bilang, nah, apa kata orang bilang? Apalagi maaf ya, ada jemaah kita dari Muhammadiyah misalnya kan, Salafi, itu ngejek Tuhan itu katanya. Dia pun nggak kontak, jadi dianggap ngejek Tuhan, jerit-jerit zikir itu. Tapi kalau kita bertarikan enggak, oh itu luar biasa kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesuai kedalaman. Saya sudah merinding di dalam ini. La ilaha illallah. Kalau diterusin dirasakan bisa menjerit kita. Merintih. La ilaha illallah. Nikmat sekali. Itu yang kita tidak peroleh di luar tarekat spiritual tadi itu. Kenikmatan dalam berzikir bersama Allah itu. Itu yang saya peroleh di dalam tarekat. Saya tidak bisa mungkiri karena saya langsung merasakannya nyata. Ilmu ini dinyatakan. Doktrin agama dinyatakan, dibuktikan. Tidak bisa jadi dibuktikan. Harus dibuktikan. Baru kita yakin. Nah, karena basic dari agama ini adalah keimanan, keyakinan. Nabi SAW, Bapak Ibu, ketika beliau hijrah ke Madinah, ada 4 pokok yang dia lakukan. Yang pertama, beliau bangun masjid, pusat spiritual. Ya. Kemudian di masjid dibangun supah, ada kamar-kamar buat orang fakir miskin. Kalau bahasa orang sekarang, apa istilahnya? Bahasa kita di negara ini, fakir miskin anak telantar ditanggung, dipelihara negara. Artinya ditanggung. Itu ditanggung Nabi, makanya ada 400 orang, sekitar 400 orang di awal-awal hijrah. Makanya dari mana? Dari Nabi, dari sedekah sahabat, kasih Nabi. Nah, ini ahli supah. Jadi orang fakir miskin ini dibina terus di masjid. Mereka kerjanya bersihin masjid, ngambil air, ya bagus-bagusin, bangun rapi-rapi, kan gak ada kerja kan. Jadi kerja masjid aja. Mak fakir miskin mau kerja gak ada kerja. Ketika mereka dapat kerja di luar, berkurang orangnya. Keluar, bangun rumah, jadi kemudian nikah. Bangun, lama-lama kata Abu Hurairah tinggal 70 orang. Ya. Ada 70 orang kulihat katanya. Masa Umar bin Khattab nanti tinggal belasan orang. Nah, ini namanya supah. Dibangun Nabi SAW masjid, pusat spiritual. Orang-orang fakir miskin supaya dia tidak keluar. Piktor orang pengangguran ini kan, Pak.
Dia suka pikirannya kotor kan. Kalau dia nganggur, gak ada kerjaan kan kotor pikirannya. Nanti mau mencuri, mau ini gak ada kegiatan. Al-batolatu tuqasul qalb. Nganggur itu buat keras hati. Makanya kalau gak ada kerjanya zikir. Zikir saja. Nah, jadi kalau bahasa orang tarikat itu ya gak ada waktu yang sia-sia. Gak ada kerjanya zikir. Minimal zikir qalbu. Ingat Allah. Supaya jangan keras hati. Nah, jadi kalau orang-orang fakir miskin diletakkan di masjid, mereka terbina kan. Tapi kalau dibiarin di luar, itulah nanti yang ada narkoba dan curi ayam udah jadi begal. Cara Nabi ngatasinya. Yang kedua, Nabi bangun pasar induk. Ini yang sering dilupakan orang. Nah, dibangun pasar induk untuk apa? Menguasai ekonomi. Karena harta kekayaan ekonomi itu 85% atau 90% itu ada di perdagangan. Jadi dibangun Nabi pasar induk. Uniknya pasar induk ini bangun tenda-tenda, dia lapak-lapaknya tidak dimiliki. Siapa yang pertama kali ke pasar, dia boleh memilih lapaknya di mana. Mirip kayak masjid. Siapa yang pertama kali datang, boleh milih di depan, sapnya, di tengah, kanan, kiri. Nggak bisa dimiliki sap masjid ini. Sama. Itu teknik Nabi. Akhirnya Nabi motivasi. Nabi ini sering menghubungkan dunia sama akhirat supaya bahagia dunia akhirat. Bakiru fa inna fis subhi barakah wal najah. Pagi-pagilah kalian, berpagi-pagi cari nafkah karena di pagi hari itu ada berkah, ada kesuksesan. Kenapa? Sahabat habis sholat zikir, habis subuh zikir, habis sholat subuh zikir, kemudian mereka ke pasar atau pulang sebentar ngambil barang pasar, langsung dagang. Nggak tidur lagi. Kenapa dia disuruh Nabi cepat-cepat pagi-pagi? Karena kalau kita pagi-pagi ke pasar, kita milih lapak. Bisa yang di tengah, tempat orang ramai. Tapi kalau tidur lagi bangun jam 9, masuk ke pasar, udah. Kita tinggal di pojok-pojok kan. Nggak dapat bagian. Nggak dapat tempat strategis. Nah, jadi Nabi memperhatikan pasar. Kemudian Nabi juga membangun militer. Jadi Nabi itu ketika ayat turun, wa'idullah mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan yang kamu punya. Nah, maka Nabi menyuruh sahabat itu alimu auladakum birimaya wasibah. Yang dimaksud kekuatan memanah. Ajari anak-anak kalian jago manah semua. Jadi anak-anak itu jago manah semua. Anak remaja udah jago manah. Dewasa umur 15 tahun mahir. Nah, jadi kalau bahasa kita, Nabi itu mendidik sahabat ini mandiri dalam peralatan perang. Pasukan perang. Kuat ini Madinah ini. Maka sebelum Nabi wafat, terjadi perang Tabuk. Perang Tabuk itu Bizantium Romawi ratusan ribu pasukan diutus untuk mau menghancurkan Madinah. Atau tes deweda, mengetes kekuatan Madinah. Itu diutus Nabi 30 ribu sahabat menghadap. Nah, ratusan ribu itu, 100 ribu atau lebih itu dihantam oleh sahabat kalang kabut. Padahal Bizantium Romawi itu setara dengan Amerika sekarang. Adidaya masa itu. Dan Persia itu setara dengan Rusia sekarang. Dan nanti pada akhirnya di masa Umar bin Khattab itu, masa Abu Bakar, Persia mulai ditaklukkan sebahagian. Masa Abu Utsman berkembang lagi. Masa Umar sudah ditaklukkan banyak wilayah Persia. Makanya Umar itu dibunuh orang Persia, namanya Ibnu Muljam. Itu orang Persia. Makanya mereka memiliki dendam karena Umar menaklukkan daerah mereka. Nah, baru mempersaudarakan sahabat. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, walaupun Nabi membangun kota Madinah seperti ini, tapi basicnya ini bisa negara Madinah ini menjadi sangat kuat. Basicnya adalah rohani, spiritual. 13 tahun Nabi membina keimanan sahabat. Bagaimana cara membina keimanan? Semua doktrin agama itu dibuktikan, dijalani, diamalkan, dibuktikan. Ya. Maka kita di dunia tarikat ini juga begitu. Mau buktikan surga neraka itu ada buktikan. Bagaimana cara buktikannya? Masuk ke alam ruh. Minta doa sama Allah. Ya Allah, perjalankan aku ke alam ruh. Perjalankan aku melihat surga dan neraka. Nah, minta. Sahabat itu diminta ketika sahabat itu mimpi. Dia perjalankan malaikat. Dia lihat surga, dia lihat neraka. Makin yakin dia. Sahabat yang tinggi spiritualnya, mereka jalan. Ya, mereka bisa berjalan di alam ruh, masuk. Dengan izin Allah bisa melihat surga neraka. Sebenarnya begitu. Jadi tambah yakin kita.
Ya, rata-rata orang spiritualnya tinggi dunia tarekat itu bisa lihat neraka surga. Bisa jalan mereka sana. Dengan izin Allah. Artinya yang saya ingin sampaikan, ajaran agama ini, doktrinnya ini dibuktikan, dijalani, diamalkan, dibuktikan. Baru kita yakin. Baru kokoh. Nah, ketika kokoh keimanan nih, barulah nanti semuanya bisa kita laksanakan. Ya, bisa menguasai perdagangan, Nabi mendidik sahabat, bisa menguasai ekonomi, bisa menguasai pertahanan negara. Dan semuanya ini basicnya adalah spiritual. Dan ini alat-alat kita untuk menyampaikan kepada bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, Nabi sudah contohkan kan membangun negara. Maka negara yang dicontohkan Nabi itu negara yang sangat kuat kan. Yang adidaya Persia Romawi nggak bisa menaklukkannya. Nah, kira-kira kalau Amerika nyerang Indonesia, menang nggak kita? Jangan-jangan 2 hari langsung takluk semua kan, ibu kota Jakarta dikuasai. Itu yang dikeluhkan Muhammad Abduh. Ketika Napoleon Bonaparte masuk ke Mesir, setengah hari sudah takluk Mesir, ibu kotanya dikuasai oleh Inggris. Kaget dia, terperangah. Loh, kok bisa begini lemahnya umat Islam? Padahal Nabi Muhammad dihantam Persia, dihantam Romawi, Bizantium, ratusan ribu pasukan, dihajar sama sahabat. Lantang-lantung kalah. Kenapa? Mahir semua Pak mana kan? Nggak ada yang nggak bisa mana. Semua mahir. Karena dari kecil udah diajari. Alimu auladakum birimaya wasibah. Nah, maka Nabi mengajar itu. Ya. Artinya Nabi selalu menghubungkan dunia itu dengan akhirat. Supaya dia bahagia dunia akhirat. Maka Nabi mengatakan olahraga yang paling banyak pahalanya memanah. Kenapa? Dihubungkan ke jihad. Berenang. Pacuan kuda. Kalau sekarang sebenarnya harusnya kita sudah punya rudal kan. Banyak rudal. Anak-anak udah jago bawa rudal kan. Nah, udah mahir untuk persiapan untuk buat musuh takut ya, kalau rudal aja nggak punya, aduh sebentar aja kita ya. Makanya kan kita sedihnya hari ini seperti Israel itu kan 9 jutanya penduduknya Pak. Jakarta aja itu udah 10-11 juta orangnya, berarti Israel itu sejakarta aja kan. Bayangkan Israel itu bisa ngijak-ngijak Palestina, Arab Saudi teplongoh, Mesir terdiam, Turki keluar-keluar tapi nggak bisa bantu, nggak berani ngirim pasukan. Jordan apalagi membebe, Uni Emirat Arab juga nggak ada apa-apanya, nggak ngaruh. Indonesia juga menteri luar negerinya hanya bisa marah kan, mengkritik terus. Kalau Amerika dia kirim. Yang kuat itu sekarang ini Syiah, karena mereka mengamalkan sunnah dalam sains teknologi, pertahanan keamanan. Kita ninggalkan sunnah, pertahanan keamanan. Ya, apalagi kadang-kadang sebagian saudara kita mengatakan, oh dakwah tauhid, dakwahnya tauhid katanya. Tapi giliran berhadapan dengan Palestina, Amerika hilang tauhidnya. Lebih takut dia mati syahid daripada mati sakit. Gimana tauhid begitu? Lebih takut dia mati syahid daripada mati sakit. Itulah orang yang spiritualnya rendah. Dia hanya amalan yang jahir saja, tampak. Nah, kalau orang bertarikat mana gitu? Kalau sudah dia perintah. Ini kalau dibuka front dari Indonesia untuk perang, ini banyak yang pergi ke sana ini. Apalagi disiapkan pemerintah senjatanya. Banyak ini. Siapa mau jihad Palestina katanya, pasti banyak orang Indonesia mendaftar Pak. Siapkanlah senjatanya, pasti banyak. Nah, karena kita nggak difasilitasi. Kalau nggak difasilitasi kan cari mati namanya kan. Ya kalau berjuang serius gitu kan. Nah ini bisa kita peroleh lewat masjid. Makanya yang pertama masjid ini dibangun Nabi. Spiritualnya dikuatkan dulu imannya. Kalau orang malas ke masjid luar Pak, dia lebih cenderung kepada hawa nafsu. Susah kita ngajaknya untuk jihad. Susah, berat. Apalagi untuk mengembangkan ekonomi umat. Nah itu lebih susah juga. Dia sifatnya nanti kalau nggak untung sama dia nggak mau dia. Ya, maka inilah perlunya masjid ini dan perlunya kita belajar spiritual. Kuatkan dulu keimanan spiritual kita ini. Ini kembali kita ke bahasan bahagia dan sengsara ini. Ini dikaitkan dengan amal soleh. Orang banyak amal solehnya bahagia, orang yang sedikit amal solehnya sengsara. Ada seorang ahli makrifat, kata beliau, munajat ke Allah Ta'ala. Dia berdoa, ya Allah, Engkau telah menakdirkan, Engkau telah menghendaki, Engkau telah menciptakan maksiat dalam diriku. Nah, coba itu kan.
Jadi dibukakan Allah rahasia ini. Ternyata yang mengendalikan segalanya Allah. Kita ini nggak bisa buat maksiat kalau nggak izin Allah. Tapi izin sama ridho beda. Iblis saja mau hidup sepanjang zaman minta izin sama Allah. Ya Allah, izinkan aku supaya hidup sepanjang zaman biar aku goda apa. Kata Allah, baik. Kalau itu mau. Kalau nggak izin Allah, nggak bisa. Ya nggak izin nggak jadi. Sama kayak Nabi Musa. Ya Allah, Nabi Musa berdoa kepada Allah tak diizinkan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Biar aku nggak usah jadi Nabi Bani Israel. Oh, nggak bisa. Kau sudah ditakdirkan Nabi Bani Israel. Nggak bisa kau jadi umat Muhammad. Coba. Nabi Musa tak diizinkan Allah, tak terkabul permintaannya. Iblis minta kalau dikabulkan. Itu rahasia takdir. Maka seorang ahli ma'rifat ketika dia lihat di belakang sesuatu itu sebenarnya ada Allah. Maksiat pun terjadi karena izin Allah. Iblis menggoda manusia setelah dapat izin dari Allah. Kalau nggak dapat izin nggak bisa. Maksudnya apa perlunya kita takut sama iblis setan? Dia nggak ada apa-apanya kan? Dia nggak bisa menggoda menjerumuskan kita kecuali izin Allah. Itulah hakikat hidup itu kan takdir. Nah, seorang ahli ma'rifat dia tembus itu, dia lihat sampai dia ngomong. Nah, inilah tadi mengarah kepada apa itu kan, merusak. Ya Allah, Engkau telah mentakdirkan, Engkau menghendaki dan Engkau telah menciptakan maksiat dalam diriku. Ya diciptakan Allah. Memang yang menciptakan hawa nafsu siapa kalau bukan Allah? Tapi Allah kan tidak berkeinginan hawa nafsu kita gunakan untuk maksiat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu dan amalmu, perbuatanmu. Nah, dibukakan Allah hijab begitu. Apa jawab Allah? Tiba-tiba datang suara gaib. Ya, hai hambaku, semua yang kau sebutkan itu adalah syarat ketuhananku. Lalu mana syarat kehambaanmu? Wah, ini suara gaib marah itu kan. Itu syarat ketuhananku. Aku berkuasa berbuat segala-galanya. Syarat jadi Tuhan apa? Menguasai segala-galanya. Maksiat bisa dihancurkan, kejahatan bisa dihancurkan, kebaikan bisa dimenangkan. Kebaikan bisa digilirkan kalah untuk menguji orang-orang beriman istiqomah, kejahatan dimenangkan sementara. Itu syarat Tuhan. Itu syarat ketuhananku. Kalau nggak berkuasa atas segala sesuatu, nggak bisa jadi Tuhan. Kan begitu bahasanya kan? Lalu Allah mengatakan, mana syarat kehambaanmu? Kau kan hamba, kau kan kuciptakan. Mana syaratnya? Syarat seorang hamba apa? Taat, patuh sama Allah. Taat, patuh sama Tuannya, penciptanya. Maka Nabi suruh kita, gak usah urusin takdir. Yang diurus tugas kita apa? Taati saja Allah Ta'ala. Lakukan saja kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu yang penting dalam hidup ini. Jangan korek rahasia takdir. Sudah tahu dibuat nanti, gak mau beramal. Didik. Jangan. Ya. Tidak boleh. Maka sang ahli ma'rifat itu menarik kembali ucapannya, ditariknya ucapannya. Dia merasa bersalah. Lalu apa katanya? Aku salah ya Allah, aku telah berdosa, aku buat jalim pada diriku ya Rabb. Nah, artinya dia seolah-olah nuduh Allah yang buat maksiat tadi kan, menciptakan maksiat dalam dirinya. Enggak boleh. Menciptakan iya, tapi kan kita tidak boleh terjerumus di situ. Maka datanglah jawaban dari suara itu, aku telah mengampunimu. Aku telah memaafkan, merahmatimu. Ini mirip dengan di Al-Hikam, Sarah Al-Hikam. Ketika seorang hamba buat dosa, lalu dia katakan, ya Allah, kau yang menentukan aku ini buat dosa. Ini sama dengan iblis, Pak. Pabima ahwaitani, ya Allah, karena engkau nyesatkan aku, karena engkau telah mengutuk aku. Kan gitu kan. Maka panjangkanlah umurku. Ini iblis kan. Dia bilang, Allah yang menyesatkan dia, mengutuk dia. Padahal Allah nyuruh sujud sama dia, dia nggak mau kan. Tuduhnya Allah menyesatkan dia kan, kurang ajar itu kan. Kan disujud Allah, sujud dia menghormati Adam. Dia nggak mau. Nah, kok disebutnya Allah menyesatkan dia? Nah, ketika seorang hamba buat maksiat lalu disandarkannya maksiatnya itu kepada Allah, apa jawab Allah? Hei hambaku, bukankah kau sudah kukasih akal? Bisa bedakan baik dan buruk. Sudah diberikan wahyu, berikan Quran. Nah, kan aku nggak pernah nyuruh kau buat jahat. Buat maksiat. Maka aliran Jabariyah ini aliran sesat. Karena menganggap segala sesuatu itu dari Allah, jahat-jahatnya kita buat jahat pun karena Allah, nggak bisa gitu. Nah, kalam Jabariyah. Tapi apabila kita berbuat jahat terlanjur lalu kita mohon ampun, ya Allah ampuni dosaku ya Allah.
Aku lemah mengendalikan hawa nafsu, aku berbuat maksiat, aku mendurhakaimu. Ampuni ya Allah, ampunilah ya Allah, ampuni. Salah aku ya Allah. Apa jawab Allah? Hai hambaku, akulah yang telah mentakdirkan engkau buat jahat. Itu dah terlanjur. Udah kuizinkan kau melakukan itu tadi sehingga kau buat jahat, gak kucegah kau. Kuizinkan terjadi. Tetapi karena engkau minta ampun, maka ku ampunilah dosamu. Kau ngaku hamba. Coba, itu hati-hati Pak memahami agama ini kan. Apalagi masalah takdir. Nah ketika kita dapat kebaikan rahmat, ya Allah ini rahmat dari engkau ya Allah. Kalau enggak bantuan engkau, aku enggak bisa dapat harta, enggak bisa dapat kemewahan, enggak bisa dapat rezeki begitu banyak ya Allah. Semuanya dari engkau ya Allah. Aku bersyukur ya Allah, berkah yang kau berikan kepadaku. Ya wahai hambaku, benar. Aku yang ngasih kau rezeki semua itu. Karena kau bersyukur, maka kau tambah nikmatku. Oh, tapi ketika kita dapat rezeki, kamu kok dapat rezeki banyak, kau dapat rezeki. Oh iya, siapa dulu bapaknya? Aku gini. Ini korun. Nggak ada Tuhan itu. Kaya aku kena usahaku semua. Jawab Allah, hei hambaku, nggak sadar kau harta maupun kuciptakan, diri maupun kuciptakan. Masa kau merasa kau lebih hebat dari aku? Tak mau bersyukur. Ya lihat aja nanti. Nah, kan begitu kan. Jadi Allah marah. Maka prinsip menjalani hidup ini taat, prinsip menjalani hidup syukur sabar. Ya. Supaya kita bahagia, karena banyak amal soleh pastikan bahagia. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang mukmin berpandangan bahwa amal yang baik adalah atas taufik Allah dan amal yang buruk adalah dari diri kita, dari hawa nafsu. Kita nggak bisa mengendalikan hawa nafsu. Jika itu yang dilakukan, maka itu termasuk dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli makrifat tadi pun mengaku salah dia ngomong gitu. Dia terceplos begitu. Nampaknya dinampakkan Tuhan kan. Rahasia takdir, rahasia perbuatan, semuanya dibaliknya Allah Taala. Begitu nampaknya disuruh seorang hamba itu harus mentaati Tuhannya. Kemudian Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah, mereka zikir ingat Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Ini yang disuruh Allah. Apabila kita buat dosa, menjalimi diri, ingat Allah, mohon ampun, istighfar. Tidak usah bilang, enggak usah tuduh ini udah gara-gara Allah, enggak. Itu akidah iblis itu. Jangan diikuti ya. Kemudian sedikit lagi, wa amma qaulu sa'id salim fil bati ummi. Adapun mengenai sabda Nabi, orang yang bahagia ditakdirkan sejak dari perut ibunya, begitu pula celaka sudah ditakdirkan sejak dari perut ibunya. Yang dimaksud dengan ibu menurut ahli tasawuf di sini kata beliau kumpulan dari 4 unsur. Ya, sejak dari yaitu unsur diri kita. Ibu yang di sini dimaksudkan adalah unsur, yakni tanah, air, api dan angin. Diri kita kan dari 4 unsur yang ada dalam tubuh manusia. Tanah dan air simbol kebahagiaan. Ya, tanah itu sifatnya tunduk, diinjak-injak orang juga sabar dia. Mau orang jahat nginjak dia pun diam aja dia kan. Dan air juga simbol kebahagiaan karena sifat keduanya menumbuhkan dan menghidupkan iman, ilmu dan tawadu dalam hati. Bumi itu paling tawadu. Air itu sifatnya menumbuhkan keimanan, keyakinan. Ya. Sedangkan angin dan api ini kebalikannya, keduanya merupakan simbol penghancur. Angin itu menghancurkan, angin topan, api juga menghancurkan sifatnya. Maha suci Allah mengumpulkan berbagai unsur berlawanan ini seperti air, api dalam diri kita, dalam satu tubuh manusia. Air, api kan berlawan, Bu. Tapi dalam diri kita ada air. Marah kita ada api merah. Air mengalir di tubuh kita, darah kita semua. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Said Yahya bin Mu'az Ar-Raji pernah ditanya, "Wahai Syekh, dengan apa engkau mengenali Allah, ma'rifat kepada Allah?" Beliau menjawab, "Dengan berpadunya sesuatu yang berlawanan. Maka dari itu manusia adalah gambaran dari ummul kitab yang merupakan cerminan dari Allah dalam kemuliaan dan keindahannya. Manusia juga merupakan cermin dari semua makhluk. Karena keterpaduan tersebut, manusia akhirnya dijuluki dengan kaunan jami'an, alaman kubro,
Jadi kita ini sebenarnya alam kubro. Karena unsur alam semesta ini ada dalam diri kita. Kita punya sifat ketuhanan, ruh rabbani, sifat malaikat, nurani, punya sifat iblis, hawa nafsu, ya. Punya sifat kebinatangan. Kita ini maka disebut alam kubro. Alam besar itu diri kita ini sebenarnya. Semesta. Jadi semesta ini dikumpulkan, dikecilkan jadi diri kita. Karena semua ada dalam diri kita. Tanah ada, air juga ada, angin juga ada, api juga ada dalam diri kita. Jadi luar biasanya manusia. Ya. Itu menunjukkan kesempurnaan manusia dibanding makhluk lain. Kemudian, karena Allah menciptakan dengan dua kekuasaannya, yaitu dengan sifat memaksa, kita bisa memaksa sifat lemah lembut, dan cermin pun mempunyai dua sisi, kasar dan halus. Oleh sebab itu manusia merupakan simbol manifestasi semua asma dan sifat Allah. Allah punya sifat memaksa, sifat latif, qahar, memaksa, latif, lemah lembut, kita punya. Nah, cerminan. Berbeda dengan makhluk lain diciptakan hanya dengan satu kekuatan, satu sisi asma. Sifat iblis, iblisnya menyesatkan, jahat, terus sifat api, bakar, terus ngompor-ngompori, terus buat jahat. Sifat malaikat, baik, terus satu unsur, tidak ada unsur jahatnya, baik, terus. Nah, itu kan. Nah, seperti malaikat, dia ciptakan dari sifat lembut, mereka manifestasi asma Allah, as-subuh, al-quddus. Iblis keturunannya diciptakan dari sifat al-qahru, memaksa saja, maksa orang buat jahat terus, dan jabbar. Jadi wajar kemudian mereka sombong dan tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Ketika manusia khusus pun terpadu dalam dirinya semua sifat makhluk, dari yang terendah hingga yang paling tinggi, para nabi dan para wali pun tidak luput dari kesalahan. Karena termasuk unsur semua itu, maka nabi pun kadang tersalah, ada salahnya. Walaupun salahnya itu tidak mencederai kehormatannya. Ya, Nabi pernah berjanji kan, karena istrinya cemburu, minum susu dari Maria Kibitiyah, minum madu, dikasih madu, senang Nabi diciptakan dengan istrinya yang lain, istrinya cemburu. Wah, lalu agak gimana gitu. Terakhir Nabi, kalau gitu aku nggak mau lagi minum madu. Diharamkannya madu kepada dirinya. Lalu turunlah ayat, ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallah. Hai Nabi, kenapa kau mengharamkan yang dihalalkan Allah? Kena tegur. Sebab kalau diharamkan madu kan kasihan nanti umat Islam. Padahal Nabi mengharamkan bagi dirinya aja, tapi Allah tak boleh. Bukan bagi umat yang lain. Itu teguran-teguran kecil bagi Nabi. Karena ada sifat-sifat kemanusiaannya ya, untuk menyenangkan istrinya sebenarnya. Ya. Tapi tidak boleh berlebihan juga. Maka Syahid Balqi mengatakan, ciri orang bahagia itu bagaimana? Maka ciri orang bahagia itu hatinya lembut, banyak menangis. Jadi kalau kita sering, kalau hati kita lembut, kalau baca Quran, zikir sering nangis, nah, karena ingat dosa, karena rindu sama Allah. Nah, ini nangis ini kan banyak, bisa karena ingat dosa, karena rindu, karena takut ditinggalkan Allah, macam-macam. Ya, kemudian juhud dari duniawi, artinya tidak materialistis, tidak semuanya diukur dari duit, uang semua. Tak begitu, lebih ikhlas orangnya. Ya, tak banyak angan-angan. Dia pinginnya nggak banyak. Aku mau beginilah nanti, rumah aku mau di Medan satu mewah kayak istana, di Jakarta satu nanti, mau di Palembang lagi satu lagi. Nah, aku mau ikut istriku 4 aja lah, tiap provinsi 4 provinsi. Nah, ini banyak angan-angan gini kan. Ini kan hawa nafsu semua. Orang bahagia itu tidak begitu ya. Dijalaninya dia hidupnya ya, dengan berbuat baik. Kemudian memiliki rasa malu yang tinggi, pemalu ya. Enggak ya, malulah, malu dalam arti buat jahat ya. Sebaliknya orang yang menderita itu 5, kolbunya keras, orangnya keras, kasar. Maka kadang kita keheran kan, kenapa orang kadang-kadang ada yang rajin sholat ke masjid, tapi hatinya kasar kali kan. Ini kan bermasalah di kolbu juga, jangan-jangan sholatnya itu belum bisa mempengaruhi kolbunya kan, caranya salah. Nggak mau nangis, ya cinta dunia, banyak angan-angan, sedikit malunya. Ini ciri-ciri orang yang sengsara. Kalau Nabi mengatakan tanda bahagia itu 4. Kalau dapat amanat dia tidak berlaku adil, diberi amanah adil. Kalau janji menepati, jujur dalam perkataan. Kalau berdebat dia tidak mencaci maki, dia tetap bisa nahan diri. Kalau orang celaka itu 4, suka khianat, ngingkari janji, bohong aja kerjanya kan. Nah, yang dipikirin dia aja sama keluarganya misalnya kan. Kalau debat suka caci maki orang, nah ini nggak boleh.
Makanya kalau debat pun kita benci jangan mencaci maki. Disindir saja, nggak boleh caci maki ya. Caci maki tetap dilarang. Disindir saja. Nabi kadang-kadang menyindir saja, tapi tidak mencaci orang jahat. Karena kalau kita caci orang jahat, nanti kita dicoba dengan perbuatan itu, seperti itu. Dan yang terakhir, ketahuilah bahwa penderitaan berubah jadi bahagia karena adanya bimbingan. Kalau dibimbing dan amal soleh. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, ini yang bahasa Nabi kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia ini suci. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yumajjisani. Orang tuanya lah yang membentuk, membimbingnya. Mau jadi Yahudi, Nasrani, mau jadi kafir, mau jadi baik, mau jadi begal, mau jadi orang soleh, orang tuanya yang nulis. Ibarat kertas, anak-anak itu kertas. Yang nulis isinya siapa? Orang tua. Kita lah ngarahkannya. Ya. Walaupun nanti sebenarnya pada ujungnya ketika anak dewasa tak bisa lagi kita kendalikan. Nah, ketika sudah dewasa nanti kita disuruh mencari sendiri, lebih berdikari dan dibimbing guru. Karena sudah sempurna akalnya. Nah, maka nanti ada kaidah, sejahat-jahat Fir'aun, istrinya Asiyah itu tetap orang soleh. Dia nggak terpengaruh dengan Fir'aun walaupun suaminya Fir'aun. Jadi yang menentukan diri kita itu diri kita. Ini kalau sudah matang, udah dewasa, udah sempurna akalnya. Ya. Jadi sejahat-jahat Fir'aun suami kita, istrinya tetap soleh kan? Soleha. Sebaik-baik Nabi Nuh, istri dan anaknya durhaka. Nah, istri dan anaknya ahli neraka. Walaupun anak Nabi, nggak menjamin kita jadi orang baik. Nah, begitu. Ini kalau sudah matang. Tapi kalau belum sempurna akalnya, masih anak-anak, kertas bersih. Orang tua yang menuliskan, yang bimbingnya gitu. Maka diusahakan sebelum anak itu dewasa terus dibimbing lah. Kita bimbing sama-sama kan. Sebelum dewasa. Nanti kalau sudah dewasa dia sudah terbentuk, baru dia lebih mandiri gitu. Nah, inilah makanya kita tidak boleh bergantung kepada takdir. Terus kita berusaha untuk taat ya. Walaupun rahasianya dikasih tahu Allah sama kita, kita tetap tidak boleh bergantung kepada takdir. Baik, sekira itu saja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang mau tanya silakan.